Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung dalam Meet siang hari ini. Jadi langsung saja, saya Nurul Atika selaku Direktur Utama dari PT Yoda Sutra Puasa mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir dalam meeting pada untuk membahas terkait dengan rapat akhir tahun tentang evaluasi kinerja karyawan selama setahun, yaitu pada tahun 2025 ini. Jadi rekan-rekan yang saya undang untuk hadir pada meeting siang hari ini ada Mbak Ilala selaku sekretaris, Mbak Suciati selaku bendahara, dan Mbak Mahmudatul selaku bagian dari hubungan masyarakat perusahaan. Baik, langsung saja kita ke tujuan rapat. Hari ini kita akan melakukan refleksi, apresiasi, dan perbaikan kinerja karyawan pada tahun ini. Yang pertama, kita akan melakukan penekanan evaluasi kinerja dan perencanaan ke depannya. Kemudian kita akan meninjau pencapaian dan tantangan yang terjadi selama tahun ini. Kemudian kita melihat hasil kerja tim dan hambatan apa saja yang telah dihadapi, serta kita akan melakukan strategi dan target selama tahun depan, yaitu untuk tahun 2006 ke depannya. Serta kita juga akan menentukan langkah perbaikan dan fokus pada perubahan perusahaan. Yang mana pada tahun 2025 ini capaian utama yang kita utamakan adalah yang pertama, produktivitas meningkat selama 15%, yang mana tim berhasil bekerja lebih efisien dibandingkan pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2024. Kemudian proyek selesai tepat waktu sebesar 92%, yang mana pada capaian ini mayoritas proyek selesai sesuai pada jadwal yang telah ditentukan, serta dapat meningkatkan kepuasan pada pelanggan, yang mana kepuasan pelanggan dengan target poin 4,5 dari 5, dengan capaian mendapatkan penilaian positif dari para pelanggan. Kemudian langsung masuk ke dalam analisis kinerja karyawan selama tahun 2005 ini. Dari kurun bulan Januari sampai bulan November dapat dilihat dari grafiknya. Pada bulan Januari masuk pada turun 7, kemudian Februari masuk pada 75, sampai dengan November peningkatan paling tinggi yaitu ada di poin 80. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu area yang perlu ditingkatkan pada perusahaan, yaitu yang pertama, diperlukan koordinasi antar divisi yang belum sepenuhnya konsisten. Dilihat dari beberapa laporan bahwa beberapa proyek mengalami hambatan akibat komunikasi internal yang kurang optimal. Kemudian manajemen waktu dan prioritas pun perlu diperkuat, karena terdapat beberapa deadline terlewat karena prioritas tugas belum jelas tujuannya. Kemudian yang terakhir ada keterampilan digital, perlu pelatihan tambahan, di mana tim membutuhkan peningkatan kemampuan software dan tools untuk efisiensi kerja. Di akhir tahun pada bulan Desember nanti akan ada apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada karyawan dengan performa terbaik selama tahun 2025. Nanti akan dilihat dari grafik turus beberapa karyawan selama 12 bulan penuh. Kemudian akan ada penyampaian tentang motivasi dan mengakui kontribusi dari para individu. Kemudian tim dengan kolaborasi paling solid,
Kemudian akan ada apresiasi kerjasama tim terbaik. Kemudian ada individu dengan peningkatan kinerja tertinggi serta mendorong pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2026 mendatang. Kemudian yang terakhir akan membahas tentang fokus dan harapan perusahaan untuk tahun 2026, di mana ada 4 poin penting yang akan difokuskan, yaitu yang pertama ada peningkatan budaya kerja secara kolaboratif, kemudian ada dorongan inovasi dan efisiensi, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, di mana pada poin ini akan ada beberapa pelatihan yang diberlakukan untuk beberapa karyawan. Kemudian yang terakhir ada menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan untuk perusahaan selama tahun 2026 nanti. Mungkin itu saja inti dari rapat pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.